老祖宗会把巫现在龙渊在我手上，那就试试看。碰的夺走了我巫族的一剑，扛不住。当年也表达了自己的歉意。我那时是为了救叶秋。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-397 sampai 398. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muyun telah kedatangan tamu yakni Huyu. Sepertinya Muyun sudah tahu kalau cepat atau lambat Huyu akan datang kemari, karena masalahnya pasti seputar sisik naga. Huyu membenarkan apa yang Muyun katakan, namun masalahnya bukan hanya itu saja, karena telah terjadi perselisihan antara dua cabang suku penyihir. Ini semua bermula pada 2 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya ketika Menara Lanjin dan Papilion Bayangan datang ke Gunungan Sinda. Alhasil akibat perpecahan yang terjadi itu membuat leluhur mereka sakit. Jadi Huyu meminta agar Muyun datang ke Gunung Suanda untuk mengobatinya. Muyun akan memberikan bantuan, tetapi dia harus mempersiapkan diri dulu. Penutoju dan Muyun pun sepakat kalau masalah ini pasti berhubungan langsung dengan Gunung Swankong. Di sisi lain, para antek-antek Gunung Swankong sudah menduga pasti Muyun akan pergi ke Gunung Suanda. Kali ini mereka tidak akan membiarkan Muyun bebas dan akan menghabisinya. Kembali kepada Muyun yang telah tiba di suku penyihir. Hanya saja mereka harus mendapatkan masalah karena pria bernama Si Tiancheng. Dia berusaha untuk mencegah Huyu menjadi pewaris dari suku penyihir. Bahkan dia itu tidak segan-segan akan mengambil Muyun dari dirinya. Akan tetapi Muyun memberikan penawaran gila yang membuat Si Tiancheng kesal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Penolakan yang Muyun tunjukkan membuat Si Tiancheng kesal. Ia mulai menganggap Muyun sebagai alkemis tidak becus. Selain itu, dirinya juga akan memperkenalkan Lu Shufei, seorang master alkemis dari Menara Lanjin. Lu Shufei pun muncul. Si Tiancheng mulai membandingkan mereka, yang mana Muyun bukanlah apa-apa dan tidak pantas memimpin suku penyihir. Lu Shufei tahu kalau Muyun yang ada di hadapannya pasti adalah Muyun yang berhasil memukau semua orang di kompetisi Tiandanzong. Walaupun dia tahu Muyun adalah pemenangnya, tapi seharusnya ia tidak berbangga diri. Sebagai sepuh, dia meminta Muyun untuk tetap rendah hati dan lebih banyak belajar lagi. Muyun memegang tangan Lu Shufei dan menyadari kalau ada yang tidak beres pada tubuhnya. Lu Shufei menjadi panik karena Muyun tiba-tiba saja melakukan sesuatu kepadanya. Muyun menganggap semua ini lucu karena Lu Shufei tidak tahu kalau dia itu sudah diracuni. Lantas bagaimana bisa ia begitu percaya diri ingin mengobati orang lain? Lu Shufei menganggapnya berbohong karena ia merasa sehat-sehat saja. Untuk membuktikannya, Muyun pun memberikan pengobatan gratis kepadanya. 年轻人，胡说八道，老夫好。我的老。 Setelah menekan semua titik-titiknya, Lu Shufei pun meminta Muyun untuk berhenti karena ia sudah tidak tahan lagi. Lu Shufei pun memakan sebuah pil dan bergegas pergi dari hadapan Muyun karena tidak ingin disakiti lagi. Muyun agak kesal karena dia tidak dibayar. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, Si Tiancheng yang masih kesal memintanya untuk berhenti. Karena bagaimanapun ini bukanlah aliansi darah, jadi Muyun tidak boleh bertindak sesuka hatinya. Muyun menganggap Si Tiancheng tidaklah berhak mengatakan itu kepadanya. Alhasil, Si Tiancheng menjadi semakin kesal dan akan melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Muyun dan begitu mudah mengcounter semuanya. Alhasil malah Si Tiancheng yang terpental, padahal dia sudah sangat percaya diri bisa mengalahkan Muyun. Huyu tidak menduga kalau Muyun bisa sekuat ini. Ketika Si Tiancheng ingin kembali menyerang, seseorang pun menghentikannya. Karena jika dia berani membuat keributan lagi, maka orang itu akan memberikannya hukuman. Sepertinya itu adalah suara dari ayahnya. Si Tiancheng menganggap Muyun telah beruntung karena bisa pergi dari amukannya. Sebuah suara juga meminta Huyu untuk pergi ke hadapan leluhur mereka. Sesuai dengan permintaan suara itu, Huyu dan Muyun pun pergi dari hadapan Si Tiancheng yang terlihat masih kesal karena telah dipemalukan oleh mereka. 杀了你！此事就给我滚回去！
Sesaat kemudian Muyun dan Wuyu pun sampai di kediaman leluhur suku penyihir. Yang mana di sana ada begitu banyak debu-debu kecil. Sepertinya leluhur mereka ini tidaklah suka bersih-bersih. Lanjut, Wuyu memperkenalkan kakeknya bernama Wu Tianxing. Di sebelahnya ada Jidiao yang merupakan seorang Master Gu. Muyun memberikan hormat kepada kedua orang ini, tapi terlihat Jidiao tidak begitu menyukai kedatangan Muyun. Sedangkan leluhur suku penyihir langsung saja melakukan sesuatu kepada Muyun. Tapi semua ini bisa dilihat olehnya dan langsung dihancurkan oleh Muyun. Merasa kalau Muyun adalah orang yang hebat, ia pun meminta Wuyu dan kedua tetua untuk keluar dari kediamannya. Di luar, Wu Tianxing penasaran dari manakah cucunya menemukan pria ini. Wuyu memberitahu kalau dia adalah Muyun, pemimpin dari aliansi darah. Mereka seharusnya tahu kalau dalam kurun waktu 5 tahun, aliansi darah telah menjadi kekuatan besar di 3000 dunia kecil. Setidaknya mereka telah dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah. Muyun sendiri sangatlah hebat dalam alkimia dan permunian pil. Jidiao penasaran tentang janji yang Wuyu buat dengan Muyun. Belum sempat menjawab, Jidiao malah lebih dulu pergi. Wu Tianxing juga akan pergi karena mereka berdua masih memiliki sebuah urusan. Jadi Wuyu ditinggal untuk menjaga leluhur mereka. Setelah perjalanan cukup jauh, Jidiao memberitahu kalau dia ini sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Wu Tianxing. Selain itu, dirinya juga sudah tahu kalau semua jurang naga telah dijaga oleh suku naga kuno, yang mana mereka pasti ingin mendapatkan harta karun di Longyun. Wu Tianxing tidaklah membenarkan hal tersebut, karena sejak dulu leluhur mereka meminta suku naga kuno untuk menjaga Longyun. Jadi siapapun orangnya tidak boleh diizinkan masuk. Jika Jidiao tetap berkeinginan pergi ke Longyun, maka sama saja telah menyinggung leluhur mereka. Tapi Jidiao menganggap itu hanyalah tradisi lama, karena sebagai keturunan dari suku penyihir, seharusnya Longyun bisa dimasuki oleh mereka. Jidiao meminta Wu Tianxing agar tidak menganggap dia adalah pemenangnya, karena dia tahu kalau para leluhur pasti akan mewariskan posisi leluhur kelima kepada Wu Tianxing. Namun sekarang Longyun telah berada di tangannya, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Wu Tianxing untuk menguasainya. Pembicaraan tentang kekuasaan itu membuat kedua tetua saling bertarung satu sama lain. Entah apa yang mereka lakukan, karena seharusnya mereka sadar karena semua keputusan dipegang langsung oleh leluhur mereka. Jadi bisa dianggap pertarungan mereka ini hanya sia-sia saja. 每一代继承者都要踏入的，老祖宗会把巫现在龙渊在我手上，那就试试看。 Kembali kepada Muyun dan leluhur suku penyihir. Ia menanyakan kepada Muyun mengenai apa yang sedang dirinya khawatirkan. Bagi Muyun itu adalah meratapi waktu yang terus berlalu. Ia melihat daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya, dan debu yang kembali menjadi tanah lama. Apa yang Muyun katakan membuat leluhur itu terkejut, karena Muyun masih muda namun sudah memikirkan hal-hal tersebut. Akan tetapi ada yang salah dari perkataannya itu, yang mana sekalipun daun-daun berguguran, tapi mereka semua bukan menjadi sampah, melainkan kembali merawat bumi. Ia pun meminta Muyun untuk mendekati dan memberikan pengobatan kepadanya. Di sini Muyun melakukan pemeriksaan dulu kepada detak jantung dan jiwa dari ketua itu. Entah kenapa semua ini begitu sunyi, layaknya seperti orang mati. Ketua suku sudah tahu kalau kondisinya seperti orang putus asa. Muyun tidaklah membenarkan hal tersebut. Ia pun dikejutkan dengan suara golongan Jusian yang memberitahu kesalahan Muyun. Seharusnya ia itu tidak menggunakan energinya untuk menyelidiki tubuh ketua suku, yang mana Muyun harus menggunakan darahnya sendiri dan memegang di bagian keri perut. Seketika saja ketua suku mulai bersikap aneh yang membuat Muyun berhati-hati kepadanya. Ketua suku memberitahu kalau ribuan tahun yang lalu ada pria bernama Muyun datang kemari. Tapi yang menerima kedatangannya adalah Wuju. Mendengar apa yang dikatakannya membuat golongan Jusian sadar kalau mereka berdua pasti saling mengenal. Muyun tidaklah begitu ingat dan dia ini tidak memberitahukan identitas aslinya, dan hanya menanyakan mengenai hubungan suku penyihir dengan Raja Peri Muyun. Dulu Muyun berjanji akan mengobati para warga, namun dia malah mengambil semua harta mereka dan pergi begitu saja. Golongan Jusian sungguh tidak menduga Muyun memiliki begitu banyak musuh, tapi dia merasa Muyun pantas untuk mendapatkan semuanya.
Gulungan Jusian pun hanya mentertawakan Muyun saja. Ternyata ini semua Muyun lakukan untuk menyelamatkan Yiku. Ia juga agak benci kepada hal-hal yang dilakukan oleh Raja Peri Muyun. Ketua suku merasa dendamnya sudah berakhir, karena dia sudah meminta maaf kepada mereka dan memberikan hadiah besar dari klan Wu, yakni telur naga asli. Muyun menjadi begitu lega dan merasa kalau Raja Peri Muyun adalah orang yang sangat dermawan. 降不住， 当年也表达了自己的歉意。 我那时是为了救叶秋。 Ternyata telur naga telah disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dijaga dengan ketat. Namun baru-baru ini ada yang membocorkan informasinya secara sengaja, yang berarti kekuatan lain mulai bergerak kemari. Ketua suku takut jika dirinya mati, maka orang-orang itu akan datang merebut telur naga dan membuat klan penyihir menghadapi bencana besar. Muyun sadar kalau itulah alasan mengapa ketua suku berpura-pura sakit demi memancing para pengkhianat mengambil telur naga. Ketua suku hanya tertawa saja karena selama ribuan tahun ini sama sekali tidak ada kedamaian di pegunungan Siwan. Sampai baru-baru ini beberapa orang menemukan petunjuk. Mereka hanya mengikuti alur saja, tapi yang perlu Muyun ketahui tubuhnya memang tidak baik-baik saja. Muyun tahu kalau saat ini ketua suku telah diracuni. Tapi untungnya Muyun masih memiliki sebuah cara. Ketua suku akan mendengarkan ceritanya nanti, karena ia ingin memberitahu tentang cucunya yakni Uyu yang tinggal di wilayah tengah selama bertahun-tahun. Jadi dia begitu paham dengan daerah sana. Sedangkan untuk racun yang ada di dalam tubuhnya bukanlah hal mudah yang Muyun pikirkan. Tapi Muyun tahu serangga kelahiran yang ketua suku miliki adalah laba-laba berkaki 9. Hewan itu memiliki racun yang sangat mengerikan. Sungguh keajaiban ketua suku bisa bertahan sampai sekarang. Semua yang dikatakan Muyun adalah benar adanya. Ia meminta ketua suku untuk tidak menyerah karena segala sesuatu di dunia ini ada obatnya. Muyun akan mencari rumput musim semi kuning. Dan semua itu barulah bisa menangani serangga kelahirannya. Apa yang Muyun katakan membuat ketua sekte itu terkesan. Ia pun memberikan pujian kepada Uyu karena telah membawa seseorang yang sangat hebat. 仅仅是你所想象的些事情。无比，毒性难查，又寻得碧落黄泉草。 小子有两下子。 Tapi rumput musim kuning hanya tumbuh di Gua Naga saja. Selama ribuan tahun ini tidak ada satupun klan Wu yang mampu memasuki Gunung Naga. Tapi Muyun menyadari kalau pasukan Wu Lao telah memulai pergerakan. Jadi ketua suku harus segera pergi bertindak. Apa yang Muyun katakan dipahami oleh ketua suku. Dirinya akan melakukan apapun yang Muyun mau selama itu tidak membuat anggota klan Wu menerima kerugian. Jika pasukan Wu Lao memang mau melakukan hal itu, maka akan dia biarkan. Karena jika mengambil risiko tersebut, apa yang akan terjadi kepada mereka nantinya adalah hukuman bagi orang-orang yang berniat buruk. Di sini Muyun akan membuatkan pil untuk ketua suku, agar bisa menahan racun untuk sementara waktu. Dan begini ketua suku tidak perlu khawatir karena ia akan dapat dan mudah memberikan bantuan. Ketua suku hanya tertawa karena Muyun seakan-akan tidak takut kepada bahaya di dalam gua. Dan malah mengkhawatirkan dirinya yang terkena racun. Entah kenapa ketua suku membayangkan Muyun yang dihadapannya setelah mirip dengan Raja Peri Muyun pada 10.000 tahun yang lalu. Apalagi sikapnya yang begitu sembrono. Uyu tiba untuk menemui Muyun. Di sini Muyun meminta Uyu agar tidak khawatir, karena kondisi kakeknya akan baik-baik saja, sebab Muyun akan membuatkan beberapa pil untuknya. Setelah mereka pergi dari tempat ketua suku, kita pun diperlihatkan kepada seseorang yang menemuinya. Ia sudah mendengar kalau suku penyihir akan segera bersatu. Penyihir tua memberitahunya kalau ketua suku telah memperhitungkan segalanya dengan baik. Ketua suku tertawa karena hanya inilah satu-satunya cara agar kedua cabang suku penyihir tidak saling bertarung. Jadi jika terus seperti itu, maka suku penyihir pasti akan hancur. Pria ini menanyakan apakah Muyun yang ditemui itu mirip dengan Raja Peri Muyun dari 10.000 tahun yang lalu. Ketua suku meyakini hal tersebut. Mendengar semua itu, pria ini pun pergi. 我也是逼不 不得不说， 哎，再这么斗下去， 你果真觉得 Di sisi lain, Jitian Chen kembali ke rumahnya dan di sana sudah ada Beije. Ia penasaran mengapa dia itu begitu marah. Jitian Chen langsung sumringah ketika melihat kedatangannya. Seharusnya Beije itu memberitahu dirinya agar ia bisa menjemput mereka. Jitian Chen memberitahu kalau alasannya marah adalah ulah Uyu yang membawa pria bernama Muyun. Akibatnya, ketua Jianglo menjadi marah dan pergi dari suku penyihir. Padahal dirinya sudah mati-matian agar Jiangluo bisa mengobati leluhur mereka. Bagi Beije, kedatangan Muyun merupakan ancaman besar bagi rencana mereka.
Untung saja Beije telah membawa beberapa master untuk membantu Ji Tianchen. Jika Mu Yun tetap berani memasuki Gua Naga, maka Beije menjamin Mu Yun akan meninggoy. Ji Tianchen menjadi lega dan mengajak Beije untuk minum bersama dengannya. Selain itu, ia memberitahu kalau 7 hari lagi 9 suku akan memilih prajurit dan jenderal terbaik mereka. Ini semua dilakukan untuk bisa memasuki Gua Naga. Beije sudah tahu kalau di dalam Gua Naga terdapat telur naga yang merupakan keturunan dari naga murni. Jika naga kecil itu berhasil menetas, dia yakin tidak ada satupun di 3000 dunia kecil yang bisa bersaing dengan suku penyihir. Sebelum semua itu tercapai, Beije lebih dulu memberikan selamat kepadanya. Ji Tianchen meminta untuk tidak bersikap seperti itu, karena bagaimanapun Beije adalah penyelamatnya. Jika bukan karena bantuannya, maka mungkin diri ini sudah lama mati. Jika rencana mereka berhasil, Ji Tianchen berjanji siapapun yang berani kepada Beije dan seberapa kuat pun musuh yang dihadapi, Ji Tianchen akan memberikan bantuan. 龙洞，没收巫族，那我在此。 哲兄此话见外了，我自然是相信你的。现在何谈这些？谁若是 Ji Tianchen juga memberitahu kalau lawan mereka adalah Wu Yu dan Wu Sanyu, dan bantuan Beije, dia yakin mereka pasti bisa mengalahkan anak dan ayah itu. Ji Tianchen mengajak mereka untuk minum bersamanya. Sampai padarnya ia pun tumbang lebih dulu. Di sini Beije menanyakan kepada pamannya apakah mereka harus mengandalkan Ji Tianchen yang dirinya anggap sebagai sampah. Hanya saja, Bai Xingtian masih membutuhkan Ji Tianchen karena bagaimanapun ia sudah menjelajahi suku selama mungkin namun tidak kunjung menemukan pintu masuk dari Gua Naga. Selain itu, penjaga pintu merupakan pemimpin suku Guanglong yakni Longzi. Tapi dia itu hanya mendengarkan perkataan dari Wu Ju saja. Berhubung Wu Ju sedang sakit, jadi Bai Xingtian merasa ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Beije menjadi bersemangat karena tidak ingin membiarkan Mu Yun pergi lagi. Jika Mu Yun tidak dihabisi, maka Beije akan terus menahan kemarahannya. Namun ketika juga Beije pun merasakan sakit pada tubuhnya. Ia memberitahu pamannya kalau jiwa ular hitam Tianin sudah dirinya serap. Jadi terdapat perubahan besar pada dirinya. Beije pun meminta bantuan kepada pamannya. Namun Bai Xingtian menolaknya karena jika sampai membuat keributan, maka mereka akan ketahuan. Ia meminta Beije untuk menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Beije paham dan mencoba menahan semua itu. Ia benar-benar kesal kepada Mu Yun karena telah mengganggu proses penerobosannya. Mu Yun dan sengaja membuat dirinya menghancurkan tubuh ular hitam Tianin secepat mungkin. Padahal dirinya itu masih belum memproses pil Bai Qiao. Inilah alasan mengapa Beije membenci Mu Yun karena rencananya selalu saja digagalkan olehnya. Bai Xingtian tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan meminta Beije untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Awalnya Beije ingin menggunakan Ji Tianchen. Untungnya dia sadar kalau semua itu akan sangat menjijikan. 白绝，怎么性情大变，需要解决。你是巫族，你赶紧自……我又何尝不云打乱？ Xiao berpindah kepada Wu Yu yang mana dia menjamu Mu Yun dengan anggur terbaik suku penyihir. Mereka berdua pun saling bersulang untuk merayakan jalinan persahabatan mereka. Wu Yu senang karena selama bertahun-tahun baru kali inilah dia melihat kakeknya bangun dari tempat tidurnya. Mu Yun meminta agar tidak berterima kasih kepadanya. Di sini Wu Yu penasaran apakah aliansi darah akan baik-baik saja ketika Mu Yun meninggalkannya. Mu Yun begitu percaya diri dengan formasi pertahanan yang dirinya bangun. Mendengar semua itu membuat Wu Yu lega. Ia juga memberitahu kalau para warga menjadi senang dengan kondisi ketua suku saat ini. Mereka bahkan memanggil Mu Yun sebagai seorang dewa. Di tengah pembicaraan, Wu Yu baru ingat kalau suku penyihir juga memiliki seorang alkemis berbakat. Dia merupakan saudara dari pria yang dipanggil sebagai Yang Mulia di wilayah tengah. Seketika saja Mu Yun pun teringat dengan sosok Xisao. 不见好转，现在巫族内，好些年的事情，我们巫族内尊者还是兄弟呢。 Dan perasaan yang kesal, Mu Yun menanyakan bagaimana Wu San bisa tumbang. Wu Yu juga kurang tahu akan hal tersebut, akan tetapi kakeknya lah yang melihat hal ini secara langsung. Ketika itu bukan hanya orang-orang dari Gunung Xuankong saja yang bertindak, namun ada seseorang yang sangat hebat ikut campur dalam masalah tersebut. Jadi karena itulah mengapa sosok raja seperti Wu San ini bisa dihabisi. Rumornya orang itu layaknya seperti dewa. Kakeknya pernah mengatakan kalau orang-orang itu menggunakan gaun putih dan membawa sebuah pedang.
Mereka memperkenalkan dirinya sebagai Tian Zeman. Muyun sadar kalau itu adalah gerbang pedang 33 surga. Mengetahui hal itu, semua ini benar-benar membuat Muyun kesal. Walaupun begitu, ia tidak memberitahu kepada Wuyu mengenai alasannya kesal, dan hanya memberitahu kalau ia hanya memikirkan tentang Wusen saja. Wuyu mengingatkan Muyun mengenai dekatnya mereka memasuki Gua Naga. Ia menanyakan pendapat Muyun mengenai apa yang harus mereka lakukan. Muyun terus berpikir hingga 3 hari pun berlalu. Yang mana kita dibawa ke pertemuan seluruh pemimpin cabang. Wuyu menyambut kehadiran dari perwakilan Menara Lanjin dan juga Papiliun Bayangan. Mereka memang memiliki hubungan dalam bisnis, tapi untuk masalah kali ini merupakan masalah dalam klan penyihir. Jadi orang luar tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Tapi orang-orang ini tidak mau karena mereka sudah tahu mengenai permasalahan Gua Naga. Selain itu, Gua Naga ini ditemukan oleh Yunjun pada ribuan tahun yang lalu. Jadi seharusnya klan penyihir tidaklah berhak memberikan larangan. Wuyu tidak membuat masalah dan menyambut kehadiran Menara Lanjin dan Papiliun Bayangan yang ingin ikut bergabung. Sebagai ketua klan penyihir, Wuyu tidak akan menghentikan mereka. Hanya saja dia mengingatkan mengenai betapa bahayanya Gua Naga. Dia berharap kedua belah pihak bisa bersiap menghadapi kemungkinan terburuknya. Para perwakilan tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Mereka berterima kasih kepada Wuyu yang telah memberikan izin. Hanya saja mereka tidak pernah mengira pemimpin aliansi darah yakni Muyun juga berada di sini. Mereka penasaran apakah aliansi darah telah diambil alih oleh klan penyihir. Muyun tidak mau menjawab, apalagi dia tidak mengenali pria ini. Bagi pria itu, Muyun hanyalah pemimpin kecil, jadi dia tidak tahu mengenai dirinya. Hanya saja dia ini kesal kepada Muyun karena seharusnya adiknya itu telah menikah dengan Suan Wuxin. Namun Muyun malah menghabisinya. Ia pun meminta Muyun untuk selalu berhati-hati. Wuyu terkejut karena baru mengetahui hal tersebut. Ia pun meminta Muyun untuk waspada kepada Lan Yun, karena kemungkinan besar ia akan balas dendam kepadanya. Muyun tidaklah takut, bahkan jika perlu dirinya akan membuat Lan Yun bertemu dengan Suan Wuxin. Walaupun begitu, Wuyu masih menganggap orang-orang dari Papiliun Bayangan serta berbakat, terutama Shin Mang ini. Jika Muyun bisa mengalahkannya, maka diri ini serta ingin bertarung dengan Muyun untuk merasakan kemampuannya. Setelah pembicaraan singkat itu, mereka semua pun mulai melakukan perjalanan menuju ke Gua Naga. Sesaat kemudian mereka pun bertemu dengan pria bernama Wuzi yang merupakan penjaga dari Gua Naga. Lan Yun penasaran apa yang sedang direncanakan oleh klan penyihir, karena sejak tadi mereka hanya berputar-putar saja. Para tetua tentu kesal dengan perkataannya, karena mereka itu sama sekali tidak tahu kalau pegunungan Siwan ini sangatlah misterius. Sebagai klan penyihir, mereka selalu berdoa ketika memasuki hutan itu. Semua ini dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat kepada para dewa. Mereka kembali melakukan perjalanan dan terlihat ada 3 gunung yang begitu jauh. Semua orang pun berada di tengah altar, yang mana ketika juga Ketua Wuyu memulai sebuah ritual. Entah apa yang sedang dirinya lakukan saat ini karena sebuah artefak dirinya keluarkan. Dan secara perlahan mulai membesar, bahkan lebih besar dari 3 bukit yang sebelumnya kita lihat. Muyun juga begitu terpukau dengan mangkuk emas besar tersebut. Ritual terus dilakukan oleh Ketua Wuyu, yang mana akhirnya mereka pun sadar kalau kemungkinan besar Gua Naga itu berada di dalam tanah. Karena terlihat dan jelas kalau saat ini Ketua Wuyu terus berusaha untuk membuka segel tempat tersebut. Sampai padarnya sebuah ledakan kecil pun muncul. Untung saja Ketua Wuyu ini baik-baik saja. Akan tetapi dirinya ini sudah terlalu tua, jadi terlalu sulit baginya untuk membuka penghalang yang dirinya buat pada 10.000 tahun yang lalu. Padahal Wuyu ini sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi tetap saja sia-sia. Ia pun meminta maaf kepada semua orang yang berada di sini. Wuyu merasa ini pasti pengaruh racun yang berada di dalam tubuhnya, yang telah menekan kemampuannya. Dan begini, segel 10.000 tahun yang lalu sudah tidak mungkin bisa dibuka lagi. Tapi dia itu masih memiliki satu cara.
Jika mereka memiliki kristal roh kelas atas untuk melengkapi formasi, mungkin masih ada kesempatan yang mereka miliki untuk membuka segel tersebut. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.